illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aw kullama ahadu wa'dan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sampai 101 alhamdulillah. Dalam Al-Quran ayat 99 ini Allah akan memberikan informasi kepada kita bahwa Allah telah menurunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW ayat-ayat yang telah nyata, yaitu Al-Quranul Karim. Allah memulai ayatnya dengan walaqad, dan sungguh sampai dengan kiamat. Nah, kalau dalam sampai dengan kiamat, jadi benar-benar terjadi. Anzalna, kami telah menurunkan ilaika, kepada engkau, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata, bukti-bukti yang nyata. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan karena nyata buktinya. Saat Kangjeng Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat, kalau nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya sampai dengan waktunya ada Rasulnya. Ya, contoh, Nabi Musa diberikan mukjizat, setelah Kangjeng Nabi Musa nggak ada, mukjizatnya nggak ada. Demikian juga Nabi Daud, Nabi sebelumnya juga sama, dikasih mukjizat sama Allah. Setelah beliaunya meninggal, mukjizat tidak ada lagi. Demikian Nabi Isa alaihissalam, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dirasakan sampai sekarang dan sampai di hari kiamat nanti. Apa mukjizatnya? Al-Quranul Karim. Inilah salah satu mukjizat terbesar Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan, yaitu ayat-ayat bukti jelas, mukjizatnya jelas. Dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan di ayat kedua, Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, baik dari sisi arti, tulisan, dan makna, maupun makna secara tertulis, maupun makna secara hakikat. Tidak ada keraguan sedikit pun.
Kalau ada seorang muslim masih ragu tentang Al-Quran, Allah tantang. Sampai kapan? Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum, dan apabila kalian masih ragu dalam Al-Quran, anzalna ala abdina, yang telah diturunkan kepada umatku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisyurat bimislih bada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Maka buat satu surat saja yang sama persis dengan Al-Qur'anul Azim, baik makna dan isinya serta hakikatnya. Wa in kuntum, kalau kalian merasa orang yang benar. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim ditantang. Kalau masih belum percaya juga, masih ragu tentang Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan juga dalam firman-Nya, fa illam taf'alu falan taf'alu wattaqun nar allati waquduha an-nas. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membuat Al-Quran sebisa Al-Quran. Sampai hari kiamat pun juga. Sekarang terbukti Al-Quran. Tidak ada yang pernah ada membuat Al-Quran tandingan. Tidak ada Al-Quran yang sama dengan Al-Quran. Semuanya. Karena Al-Quran telah dijaga kemudiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang mengingkari tentang Al-Quran ini semuanya. Tapi ada orang golongan yang mengingkarinya. Ialah illal fasik, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran, mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita mengingkari, jangankan satu ayat, satu kata saja diingkari, nauzubillah, kita digolongkan menjadi illal fasiqin. Itu orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 ini, au kullama ahadu ahdan. Setiap dia mendapatkan, setiap dia berjanji setia pada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya itu umatnya ini masa berjanji kepada kitab Tauratnya dan seterusnya. Nabadahu fariqum minhum, maka dilemparkannya, dicampakkannya janji itu, diingkari janji itu, fariqum minhum, dari sebagian daripada mereka. Jadi sebagian mereka itu ada mengingkari, ada yang mengimani, jadi setengah-setengah. Tapi banyak kan, karena terus mengingkari, ingkar terhadap janjinya, maka bal aksaruhum la yu'minun. Maka setelah mengingkari sedikit demi sedikit, maka sebagian besar dari mereka la yu'minu, tidak beriman terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran buat kita, jadi Al-Quran harus dibaca, harus dimengerti, dipahami, karena ini adalah pedoman hidup kita supaya bahagia dunia dan akhirat. Banyak tidak memahami Al-Quran, akhirnya meninggal dalam su'ul khotimah. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Saat itulah pintu kengerian, pintu-pintu penderitaan dimulai dari saat meninggal dunia. Ketika dikubur, dia disiksa. Disiksa sampai kiamat, tidak akan berhenti kecuali ada yang memberikan pertolongan Al-Fatihah kepada mereka. Ayat Al-Fatihah itu sangat dinanti-nantikan terus oleh ahli kubur, khususnya orang tua kita. Terus dinantikan Al-Fatihah, doa kita, seorang tua kita, saudara kita. Karena itu mulai tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali itu. Dan nanti dia memiliki kiamat, syafaat pertolongan di Kanjeng Muhammad SAW itu bagi orang yang suka
ingat sama kanjeng Muhammad SAW. Bagi yang tidak ingat, tidak kenal, masa Rasulullah tiba-tiba menolong? Nggak ada. Jadi kalau kita senantiasa berselawat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikanlah salam dan salat kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya sudah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak membaca salawat, bagaimana kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal sama kita? Maka kalau yang kenal itulah mendapat syafaat yang dikandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa kita dalam 24 jam, kemungkinan 23 jam kita berdosa. 1 jam hanya beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu syafaatnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum dahulu, supaya jadi pelajaran buat kaum yang sekarang, yang sekarang dan yang akan datang. Bahwa ada pernah terjadi kaum ini berjanji nggak pernah menepati, tidak pernah mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga hampir mereka semua tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah walamma ja'ahum, dan ketika didatangkan kepada mereka Rasulun, seorang Rasul di antara kaumnya, jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam dan terakhir kanjeng Muhammad SAW, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu adalah musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa-apa yang ada di kalian. Ketika Nabi Musa diturunkan, atau juga Nabi yang melihat, Allah tidak memerlukan yang berbeda, sama. Semuanya hanya melambungkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, supaya kalian semua menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Kalau beribadah dan mengimani selain Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan menjadi orang-orang munafik. Orang munafik itu innal munafiqina tarhil amal. Di yaumil kiamat nanti, orang munafik akan disimpan di paling tingkatan kelas level yang paling rendah di dalam neraka. Kalau orang kafir mau percaya, tapi tidak di keraknya, tapi tengah-tengahnya. Tapi yang paling terdalam adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah orang-orang yang di Islam tidak diakui keislamannya. Di orang kafir, orang tidak diakui orang kafir, tidak diakui sama orang kafir. Nauzubillah, subhanallah. Pada saat diturunkan Nabi Muhammad SAW yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, semuanya ada, tapi mereka nabaza, mereka mencampakkan kitab tersebut. Parikum, sebagian minal ladzina utul kitab, di sebagian orang-orang yang telah diberi kitab Allah, jadi mencapak, dilecehkan kitabnya sampai waro ujuhim, sampai dia ke belakang mereka, punggung mereka. Jadi tidak setelah itu disampaikan di punggung kita, di punggung mereka tuh kitab sucinya, khususnya kitab suci Al-Qur'an. Kanahum la ya'lamun, seolah dia tidak tahu tentang adanya Al-Qur'anul Karim, tidak mau tahu. Jadi mereka seperti itu, di belakang tidak mau tahu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu, salah satu di tangan kiri kita, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min wara'i, ya Allah, janganlah Engkau berikan kitab
kami, perjalanan hidup kami di dunia ini, di sebelah kiri nanti dia berjalan atau di arah belakang. Oh, coba dia ada belakang. Yang ngasih di belakang kan tidak sopan. Nah, ini terjadi bahwa semuanya sebagian mereka yang telah diberikan kitab saja, kitab suci Al-Quran, dilecehkan sampai wallahu a'lam. Jadi ini informasi dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami Nabi Muhammad SAW tentang ciri-cirinya. Jadi jangan sampai ciri-ciri itu kepada kita. Itu maksudnya. Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu. Mari saya udah ke mana? Maaf dah. Di awas tadi. Berarti ikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Bismillah ya. Mulai. Al-Babu Talifu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa zabas syaitanu kama yazubur rasasu ala nar. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bab yang ketiga menerangkan fadilah kemuliaan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabatnya, ya. Min abdi yaqulu, tidak ada seorang pun hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah yang masih lagi. Kalau dibahas Bismillahnya panjang ya. Bi kita pakai bi, terus pakai ismi, itu pakai jar, huruf jar masuk ke huruf jar. Terus Allahi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita Bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, penyayang. Lagi Maha Penyayang misalnya gitu. Padahal nggak ada di situ bawahnya. Nggak ada. Atopnya penyambung kan, tapi kita disambung. Nah, nanti pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus pakai ba? Nah, ba itu berfungsi. Ya. Ada nama penjelasan tentang ba, hukum bi itu Bismillah. Bi itu ada 13 tafsir. Salah satunya kita pakai dengan. Harusnya ada lagi yang menyebutkan itu atas dasar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bisa Bismillah itu sudah tentu sama Allah. Bukan kita dengan ya, dengan nama. Tafsir terjemahan depan. Jadi itu kalau waktu sempit. Illa zabas syaitanu. Nah, siapa saja hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seperti maka setan itu meleleh, ujuk-ujuk leleh. Tadi berbentuk meleleh seperti sama yazubur rasasu ala nar, seperti timah di atas api. Jadi siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, penggoda setan, setan penggoda kita tuh akan meleleh dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti melelehnya besi di atas berapi. Sampai besi yang kuat saja leleh oleh api. Nah itu juga demikian juga setan. Setan akan meleleh bagi siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenyataannya
Yang lelet siapa sih? Kurang dibalik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan yang boleh kita. Jadi kalau seandainya kita ke kuburan Belanda jam 12 malam, nah itu katanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan gitu. Kalau orang Mesir. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah masih keluar. Tapi setelah keluar pagar masih gimana? Jadi artinya Bismillah kita itu harus juga disampaikan kepada orang yang ulama. Kalau kita ulama disampaikan kepada ulama, dijasakan kepada kita. Nah itu yang maksudnya. Demikian juga kalimat yang thayyibah harus diijazahkan. Kalau kita ditalkin, ditalkin itu makanya karena ulama itu sudah lecek melaksanakan itu, dia sudah mendapat karomah tentang bacaan itu dan khususnya la ilaha illallah. Demikian Bismillah, orang sudah melecek melaksanakan mengamalkan Bismillah itu sehingga dia mendapat karomah tentang Bismillah itu, nah barulah itu dikasih ke orang. Tapi kalau kita Bismillah kita belum punya apa-apa, sama aja gitu ya. Jadi ya, kalau kita belum melaksanakan Bismillah itu dengan sempurna, dan karena tidak dikasih sama orang yang sudah melaksanakan membaca Bismillah ya. Tapi mudah-mudahan kalau dulu Bismillahirrahmanirrahim bisa menyeberang lautan air, bisa jalan Bismillahirrahmanirrahim itu dulu. Tapi sekarang sejak Abah Anom tahun 70 itu diambil sama Abah Anom. Dulu mah di Abah Anom tuh setiap panakiban tuh atraksi sholat di atas air sajadah gitu. Jadi sholatnya di atas air gitu, atraksi setiap panakiban. Pokoknya ada atraksi aja di kelebihan sama Allah. Abah Anom diperlihatkan. Tapi sejak tahun 70 dia tarik sama Abah, tidak lagi ya seperti itu. Karena takut ingin masuk ke tarekat 40 orang pasti mundur. Gitu. Kalau tidak berlaku. Demikian sekarang Abah Awas tidak seperti itu sekarang, mati tempo itu. Tapi aromanya sekarang. Jadi aroma Bismillahirrahmanirrahim dapat melelehkan setan, gitu ya. Seperti melelehnya makanya walaupun tidak ini amalkan saja setiap apa-apa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tertutup kaji kita baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khair wa bighfir warham wa anta rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma taqabbal sawaba min al-Qur'anil azim wa ma 'allamna wa astaghfirna wa ma sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam هدية نازلة وبقدر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته وولده ولمن نقل أجمعين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحه. الحمد لله.
Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala Salim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.